Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 13, 100 Hari. Monsieur Noirtier adalah nabi sejati, dan segala sesuatu berjalan cepat, seperti yang ia ramalkan. Semua orang tahu kisah kepulangan luar biasa dari Elba, kepulangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Louis ke-18 hanya berusaha lemah menangkis pukulan tak terduga ini. Monarki yang baru saja ia bangun kembali goyah di atas fondasi rapuhnya. Dan begitu sang kaisar memberi isyarat, struktur aneh dari prasangka kuno dan ide baru itu runtuh berantakan. Jadi, Villefort tak mendapat apa-apa kecuali rasa terima kasih raja yang justru mungkin merugikannya saat ini. Dan tanda Legion of Honor yang dengan bijak tak pernah ia kenakan. Meski Monsieur de Blacas sudah mengirimkan surat pengangkatannya. Napoleon mungkin akan mencopot jabatan Villefort jika bukan karena Noirtier yang sangat berkuasa di istana. Sehingga sang Girondin tahun 93 dan senator tahun 1806 itu melindungi orang yang baru saja melindunginya. Seluruh pengaruh Villefort nyaris hanya cukup untuk membungkam rahasia yang hampir dibocorkan Dantes. Hanya jaksa kerajaan saja yang dicopot karena dicurigai royalis. Namun begitu kekuasaan kekaisaran tegak kembali, yaitu begitu sang kaisar kembali memasuki Tuileries, ia menemukan di atas mejanya kotak tembakau Louis ke-18 yang masih setengah penuh. Begitu ini terjadi, Marseille mulai, meski ditentang penguasa, menyalakan kembali api perang saudara yang selalu membara di selatan. Dan hanya butuh sedikit pemicu untuk membuat rakyat melakukan kekerasan jauh lebih besar daripada sekedar teriakan dan hinaan yang mereka lontarkan pada para royalis setiap kali mereka berani keluar. Karena perubahan ini, sang pemilik kapal yang terhormat, Morel, menjadi pada saat itu sesuatu yang mungkin kita tak akan bilang sangat berkuasa. Karena pria yang hati-hati dan agak penakut, bahkan banyak pendukung Bonaparte paling antusias menuduhnya moderat, cukup berpengaruh untuk mengajukan permintaan demi Dantes. Villefort tetap mempertahankan jabatannya, tapi pernikahannya ditunda sampai waktu yang lebih menguntungkan. Jika sang kaisar tetap berkuasa, Gerard butuh aliansi berbeda untuk mendukung karir barunya. Jika Louis ke-18 kembali, pengaruh Monsieur de Saint-Méran menjadi miliknya sendiri bisa jauh ditingkatkan. Dan pernikahan itu akan menjadi lebih cocok. Jadi sang jaksa muda adalah pejabat utama Marseille. Saat suatu pagi pintunya terbuka dan Tuan Morel diumumkan. Orang lain mungkin akan buru-buru menyambutnya. Tapi Villefort pria cerdas dan ia tahu itu tanda kelemahan. Ia membuat Morel menunggu di ruang depan meski tak ada tamu lain. Hanya karena jaksa kerajaan selalu membuat semua orang menunggu. Dan setelah membaca koran selama 15 menit, ia memerintahkan Tuan Morel masuk. Morel mengira Villefort akan tampak lesu, tapi ia menemukannya seperti 6 minggu lalu, tenang, tegas, dan penuh kesopanan dingin. Penghalang paling tak tertembus yang memisahkan kaum terpelajar dari rakyat jelata. Ia masuk ke kantor Villefort, mengira sang hakim akan gemetar melihatnya. Sebaliknya, ia sendiri yang merasa gemetar dingin saat melihat Villefort duduk di sana, dengan siku di meja dan kepala bertumpu di tangan. Ia berhenti di pintu. Villefort menatapnya seolah kesulitan mengenalinya. Lalu setelah jeda sejenak, sang pemilik kapal jujur itu memutar topinya di tangan. "Tuan Morel, iya kan?" kata Villefort. "Ya, Tuan." "Mendekatlah," kata sang hakim dengan gerakan tangan yang penuh wibawa. "Dan katakan, kehormatan apa yang membuatmu berkunjung?" "Apa kau tidak tahu, Tuan?" tanya Morel. "Sama sekali tidak, tapi jika aku bisa membantumu, aku akan senang melakukannya." "Semua tergantung padamu." "Jelaskan, kumohon." "Tuan," kata Morel semakin percaya diri saat bicara. "Apakah kau ingat beberapa hari sebelum pendaratan yang mulia Kaisar, aku datang memohon belas kasihan untuk seorang pemuda?"
First mate kapalku yang dituduh terlibat surat menyurat dengan Pulau Elba, yang dulu kejahatan, kini jadi jasa. Dulu kau melayani Louis ke-18 dan kau tak menunjukkan belas kasihan. Itu tugasmu. Kini kau melayani Napoleon, dan kau harus melindunginya. Itu juga tugasmu. Aku datang untuk menanyakan apa yang terjadi padanya. Villefort berusaha keras mengendalikan diri. Siapa namanya? Tanyanya. Sebutkan namanya. Edmond Dantes. Villefort mungkin lebih suka berdiri di depan moncong pistol 50 langkah jaraknya daripada mendengar nama ini disebut. Tapi ia tidak pucat. Dantes, ulangnya. Edmond Dantes. Ya, Tuan. Villefort membuka buku register besar lalu pergi ke meja. Dari meja beralih ke registernya lalu menoleh ke Morel. Apakah kau yakin tak salah, Tuan? Katanya dengan nada paling wajar di dunia. Jika Morel lebih peka atau lebih paham soal ini, ia akan heran kenapa jaksa kerajaan menjawab langsung. Bukannya merujuknya ke gubernur penjara atau prefek departemen. Tapi Morel kecewa karena tak bisa membuatnya takut, hanya sadar akan keramahan sang hakim. Villefort sudah menghitung dengan tepat. Tidak, kata Morel. Aku tak salah, aku kenal dia 10 tahun. 4 tahun terakhir ia bekerja padaku. Apa kau tak ingat? 6 minggu lalu aku datang memohon belas kasihan. Seperti sekarang aku datang memohon keadilan. Kau menyambutku sangat dingin. Royalis dulu sangat keras pada Bonaparte. Tuan, jawab Villefort, dulu aku royalis. Karena aku percaya Bourbon bukan hanya pewaris tahta, tapi pilihan bangsa. Kepulangan ajaib Napoleon telah menaklukkanku. Raja yang sah adalah yang dicintai rakyatnya. Bagus, seru Morel. Aku suka dengar kau bicara begini, dan aku berharap baik untuk Edmond. Tunggu sebentar, kata Villefort, membalik halaman register. Aku menemukannya, seorang pelaut yang akan menikahi gadis Katalan muda. Sekarang aku ingat, itu tuduhan sangat serius. Kenapa begitu? Kau tahu, saat ia pergi dari sini, ia dibawa ke Palais de Justice. Lalu, aku laporkan ke otoritas di Paris dan seminggu kemudian ia dibawa pergi. Dibawa pergi, seru Morel. Apa yang mereka lakukan padanya? Ia dibawa ke Fenestrelles, ke Pignerol, atau ke Pulau Saint Marguerite. Suatu pagi yang indah, ia akan kembali dan mengambil alih komando kapalmu. Kapanpun ia kembali, kapal itu akan kutahan untuknya. Tapi kenapa ia belum kembali? Bukankah seharusnya pemerintah yang pertama-tama membebaskan mereka yang menderita demi kesetiaan padanya? Jangan terlalu terburu-buru, Tuan Morel, jawab Villefort. Perintah penahanan datang dari otoritas tinggi, dan perintah pembebasan juga harus dari sumber yang sama. Dan karena Napoleon baru kembali 2 minggu, surat-surat itu belum dikirim. Tapi, kata Morel, apakah tak ada cara mempercepat semua formalitas ini, membebaskannya? Tak ada penahanan resmi. Bagaimana? Terkadang, demi kepentingan pemerintah, seseorang harus lenyap tanpa meninggalkan jejak agar tak ada dokumen atau bentuk tertulis yang menggagalkan keinginan mereka. Mungkin di masa Bourbon, tapi sekarang selalu begitu, Tuan Morel. Sejak zaman Louis ke-14, sang kaisar bahkan lebih ketat dalam disiplin penjara daripada Louis dan jumlah tahanan yang namanya tak terdaftar, tak terhitung. Jika Morel punya sedikit curiga, keramahan ini akan menghapusnya. Kalau begitu, Tuan de Villefort, bagaimana menurutmu aku harus bertindak? Tanyanya. Ajukan petisi ke menteri. Oh, aku tahu. Menteri menerima 200 petisi tiap hari. Bahkan dia tak sempat membaca 3. Benar, tapi ia akan baca petisi yang kau ajukan jika kau tanda tangani dan ku sampaikan. Kau bersedia menyampaikannya? Dengan senang hati, Dantes dulu bersalah. Kini ia tak bersalah. Dan tugasku sama besar membebaskannya seperti dulu menahannya. Dengan ini Villefort mencegah kemungkinan penyelidikan yang meski kecil jika terjadi akan membuatnya tak berdaya. Bagaimana aku harus menyampaikan petisi ke menteri? Duduk di sini, kata Villefort, menyerahkan kursinya ke Morel.
dan tulis apa yang kudiktekan. Maukah kau sebaik itu? Tentu, jangan buang waktu. Kita sudah terlalu lama menunda. Benar, bayangkan pemuda malang itu mungkin sedang menderita sekarang. Villefort gemetar mendengar ucapan ini, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dantes harus dihancurkan demi ambisi Villefort. Villefort mendiktekan petisi di mana dengan niat baik, tentu saja jasa patriotik Dantes dilebih-lebihkan, dan ia digambarkan sebagai salah satu agen paling aktif dalam kepulangan Napoleon. Jelas, begitu melihat dokumen ini, sang menteri akan segera membebaskannya. Petisi selesai. Villefort membacanya keras-keras. Ini cukup, katanya. Sisanya serahkan padaku. Petisi ini akan segera dikirim hari ini. Ditandatangani olehmu. Hal terbaik yang bisa kulakukan adalah menyatakan kebenaran isi petisimu. Lalu duduk, Villefort menulis sertifikat di bagian bawah. Apalagi yang harus kulakukan? Aku akan urus semua yang perlu. Jaminan ini membuat Morel senang. Ia pamit pada Villefort, lalu bertugas mengumumkan pada ayah Dantes bahwa ia akan segera bertemu putranya. Sementara itu, alih-alih mengirim ke Paris, Villefort dengan hati-hati menyimpan petisi yang sangat membahayakan Dantes. Berharap kejadian yang tampaknya mungkin, yaitu restorasi kedua. Dantes tetap di penjara dan tak mendengar suara jatuhnya tahta Louis ke-18 atau kehancuran tragis kekaisaran. 2 kali selama 100 hari, Morel memperbarui permintaannya. 2 kali Villefort menenangkannya dengan janji. Lalu datanglah Waterloo, dan Morel tak datang lagi. Ia sudah lakukan semua yang bisa, dan usaha baru hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Louis ke-18 kembali naik tahta. Villefort, yang Marseille kini penuh kenangan pahit baginya, mencari dan mendapat jabatan jaksa kerajaan di Toulouse. Dan 2 minggu kemudian, ia menikahi Mademoiselle de Saint-Méran yang ayahnya kini lebih berpengaruh di istana daripada sebelumnya. Dan begitulah, Dantes setelah 100 hari, setelah Waterloo, tetap di penjaranya, dilupakan bumi dan langit. Danglars memahami sepenuhnya nasib menyedihkan yang menimpa Dantes. Dan saat Napoleon kembali ke Perancis, ia, seperti pikiran mediocre, menyebut kebetulan ini sebagai keputusan takdir. Tapi saat Napoleon kembali ke Paris, hati Danglars ciut, dan ia hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa Dantes akan kembali membawa misi balas dendam. Maka ia memberitahu Tuan Morel bahwa ia ingin meninggalkan laut, lalu mendapat rekomendasi darinya ke pedagang Spanyol yang ia masuki pelayanannya akhir Maret, yaitu 10 atau 12 hari setelah kepulangan Napoleon. Lalu ia pergi ke Madrid dan tak terdengar lagi kabarnya. Fernand tak mengerti apa-apa, kecuali Dantes absen. Kemana ia pergi, ia tak peduli mencari tahu. Hanya selama jeda yang diberikan ketidakhadiran saingannya, ia merenung. Sebagian tentang cara menipu Mercedes soal alasan kepergiannya. Sebagian tentang rencana kabur atau penculikan, sambil sesekali duduk sedih dan diam di puncak Tanjung Faro, di tempat Marseille dan Catalans terlihat, menunggu kemunculan pemuda tampan yang baginya adalah pembawa balas dendam. Pikiran Fernand sudah bulat, ia akan tembak Dantes lalu bunuh diri. Tapi Fernand salah, pria sepertinya tak perlu bunuh diri, karena ia selalu punya harapan. Saat itu kekaisaran melakukan rekrutmen terakhirnya, dan setiap pria di Prancis yang mampu memanggul senjata bergegas memenuhi panggilan sang kaisar. Fernand berangkat bersama yang lain, membawa pikiran mengerikan bahwa saat ia pergi, saingannya muncul kembali dan menikahi Mercedes. Jika Fernand benar-benar berniat bunuh diri, ia akan lakukan saat berpisah dari Mercedes. Kesetiaannya dan belas kasih yang ia tunjukkan atas penderitaannya memberi efek yang selalu muncul di hati mulia. Mercedes selalu punya rasa hormat tulus pada Fernand, dan kini diperkuat oleh rasa terima kasih. Saudaraku, katanya sambil memasangkan ransel di pundaknya, jagalah dirimu, karena jika kau mati, aku akan sendirian di dunia ini. Kata-kata itu membawa secercah harapan ke hati Fernand. Jika Dantes tak kembali, Mercedes mungkin suatu hari jadi miliknya.
Mercedes ditinggalkan sendirian, berhadapan dengan dataran luas yang tak pernah terasa begitu gersang, dan laut yang tak pernah terasa begitu tak berujung. Ia berkeliaran di desa Katalan, basah oleh air mata. Kadang ia berdiri diam, tak bergerak seperti patung, menatap ke arah Marseille. Kadang ia memandang laut, bertanya-tanya apakah tak lebih baik ia melemparkan dirinya ke jurang samudra dan mengakhiri penderitaannya di sana. Bukan karena kurang keberanian ia tak melakukannya, tapi keyakinan religiusnya datang menolong dan menyelamatkannya. Kaderus, seperti Fernand, juga dikirim ke tentara. Tapi karena sudah menikah dan 8 tahun lebih tua, ia hanya dikirim ke perbatasan. Ayah Dantes, yang hanya bertahan hidup karena harapan, kehilangan semua harapannya saat Napoleon jatuh. 5 bulan setelah berpisah dari putranya, hampir pada jam yang sama dengan saat penangkapannya, ia menghembuskan nafas terakhir di pelukan Mercedes. Tuan Morel membayar semua biaya pemakamannya dan beberapa utang kecil yang ditinggalkan seorang tua malang itu. Itu bukan sekedar perbuatan baik hati, tapi juga keberanian. Selatan sedang membara, dan membantu, bahkan di ranjang kematiannya, ayah seorang Bonaparte berbahaya seperti Dantes dianggap sebagai kejahatan.